Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini kita mau bahas Starlet. Yoi, ini Starlet kotak atau dibilang dengan Starco atau suka dibilang namanya Starlet EP71. Jadi, mobil ini adalah mobil yang paling sering gue rekomendasikan buat teman-teman ya. Jadi, waktu gue lulus kuliah gitu kan, suka ada yang nanya, "Wan, gue punya budget 30 juta, mau beli mobil bekas apa kira-kira yang bandel, cukup nyaman, dan irit, mudah perawatan?" Gue bilang, Starlet aja gitu kan. Dan rata-rata setelah dia beli Starlet, misalnya ternyata ada temen gue di Jogja, dia beli Starlet, terus karena nggak kepake gitu ya, karena dia lebih sering naik motor, terus akhirnya dijual lagi, ya kan? Kenapa dijual lagi gitu ya? Gak kepake, gue lebih sering naik motor dibanding naik mobil. Oh ya udah, dijual malah untung. Beli 25, jual 27. Padahal pas dia pakai juga nggak diapa-apain gitu, maksudnya nggak ada yang keluar gitu kan, nggak ada perbaikannya, memang barangnya sehat. Memang mencari Starlet itu yang kondisinya kinis itu agak susah, tapi yang kondisinya nggak bagus pun, itu pun ngerawatnya juga nggak bikin nyusahin. Jadi, kita akan membahas Starlet kotak. Stay tune terus di vlog ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dulu, waktu gue sering merekomendasikan mobil ini ya, ini mungkin harganya sekitar 20-30 jutaan masih dapat. Tapi sekarang, rata-rata tuh Starlet harganya udah naik di atas 30 jutaan. Dan kondisi yang bagus seperti ini bisa 70-80 jutaan. Dan kalau kita mau ngikutin gitu ya, kita mau beresin bener-bener sampai beres, itu mahal sekali. Kayak contoh nih ya, ini list bagian atap dari belakang sampai ke depan ini, itu kalau ada yang masih baru dan bagus itu harganya luar biasa. Ya 3-4 jutaan gitu. Itu pun kalau ada, karena jarang banget. Biasanya diakalin pakai apa namanya? Ya gitulah. Belum lagi perintilan-perintilan kayak misalkan bagian hitam-hitam ini, kayak petan bawah, spion. Ya sekarang harganya sudah mulai masuk ke golongan mobil hobi. Karena emang banyak orang yang mungkin tahun 80-an waktu dia masih SMA, waktu dia kuliah, atau mobil pertamanya itu adalah Starlet. Ya, karena waktu itu ini adalah salah satu mobil termurahnya Toyota. Jadi kalau misalkan zaman dulu ya, ada Kijang, ada Corolla, ada Corona dulu ya. Corona mobil ya, bukan Corona penyakit ya, bukan virus. Nah, ini Starlet itu yang paling terjangkau. Ya, mungkin bisa dibilang kayak Agya-nya sekarang lah ya. Tapi Starlet ini kalau nggak salah Starlet generasi ketiga, generasi keempatnya itu Starlet Kapsul, yang kelimanya Starlet Glanza itu kebetulan nggak masuk ke Indonesia. Habis itu dilanjutin sama Toyota Yaris, yang generasi pertama, kedua, yang ketiga sekarang, dan yang keempat ada lagi sebenarnya. Mobil ini kalau kita lihat desainnya, memang kuno gitu ya. Kelihatan banget mulai dari model bempernya, kotak-kotaknya, tapi apa ya, timeless klasik gitu. Jadi pas dilihat itu, meskipun udah tua, bawaannya tuh lucu gitu. Mobil lucu banget gitu kan. Klasik gitu ya, keren. Dan pas kita lanjut ke Starlet Kapsul, itu rasanya langsung berubah jadi modern banget. Bener-bener udah nggak ada kotak-kotak kayak gini, jadi gembung-gembung gitu ya. Tapi so far, gue suka banget sama desainnya si Toyota Starlet ini. Kebetulan mobil yang ada di video ini sudah mengalami beberapa modifikasi ya. Tapi modifikasinya sedikit aja. Pakai part-part original seperti grillnya ini dia pakai grillnya Starlet SE. Kalau misalkan yang versi Indonesia itu tulisannya di sini Toyota, bukan logo Toyota tapi Toyota di sini. Kemudian bagian bawah depannya ini dia pakai lips bawaannya Starlet SE Limited, dan catnya ini beberapa ada yang ori, beberapa ada yang repaint. Kayak misalkan kita lihat kap mesinnya ini cukup terasa belangnya ya. Ini kap mesinnya udah pernah repaint, tapi kanan kirinya ini belum. Jadi warnanya masih merahnya bulat, dan biasanya kalau mobil Destua ini itu udah kusem ya. Ini kebetulan masih bagus. Dan juga Starlet tuh pernah ada versi namanya Starlet Lise. Itu Starlet yang didesain untuk wanita. Ada stiker di sini Lise, terus ada beberapa komponen interior di dalam itu aksesoris yang cewek banget gitu. Nah, ke belakang yuk. Terus ke bagian belakang, Starlet itu dia tuh kalau punya wiper, biasanya kan taruhnya di bawah begini ya. Nah, Starlet tuh enggak, dia ke sini, bawa dari sananya, dan sampai Starletnya Kapsul juga model wipernya tuh begini gitu. Jadi sengaja pengen ditongolin. Dan ini adalah varian yang 1300 SE tahun 1988. Dia tuh bagian belakang itu bempernya beda. Dia tuh ada garisnya begini naik ke atas. Kalau yang biasa itu dia lurus doang, yang sebelum facelift ya. Sama di sini, ini ada buat lampu
buat ngeliatin plat nomor. Jadi meskipun di sini dia punya list yang panjang, kalau yang lebih tua lagi dia listnya pendek cuma segini doang. Ini nggak ada lampunya di sini, jadi lampunya dari sini doang. Dan buat ngebuka pintu belakangnya itu nggak ada pembukaannya di situ. Jadi kalau kita mau buka itu bisa dari sini. Ini kunci sudah diganti Rayton, tapi kok beda ya? Loh, iya loh. Ini kunci Raytonnya di mana ya? Bukanya dari depan. Iya bisa, tapi dia harus bisa dibuka dari sini juga. Cuma kuncinya nggak ada. Kuncinya kunci Rayton yang bundar tuh. Kunci mobil zaman dulu kalau misalkan udah pernah dijebol, kita mau ganti yang lebih aman pakai kunci Rayton. Jadi bukanya kita dari belakang sini. Udah. Ya, harusnya bisa gitu. Nah, oke. Ini hidroliknya masih bagus dan kebetulan ini juga masih rapi ya ini ya. Tuh. Karpet-karpetnya. Sama di sini kita dapat tray. Ini kita gantungin ke atas sini. Udah jadi. Dan mobil ini sudah dipasang anti karat, di mana kalau zaman dulu itu suka ada ginian nih. Ini ada kayak kancing plastik tulisannya Z-Bart. Jadi kalau zaman dulu itu ini dibolongin, habis itu dimasukin plingkotnya gitu buat ke dalam. Jadi biar anti karat itu masuknya lewat dalam. Habis itu kalau udah selesai, ditutup pakai beginian biar gak bolong. Ini biasanya tuh ada di pintu-pintu begini, terus sama di pas dibuka pintu ya, bagian sana tuh juga ada logo-logo Z-Bart seperti ini, karena emang zaman dulu itu caranya begitu. Sekarang mobil zaman sekarang udah nggak ada yang kayak gini ya, masukin anti karatnya tuh ya, nggak kayak mobil zaman dulu. Terus di sini kita dapat speaker di bagian belakang. Ini speaker tembus sampai ke sini dan ini naruhnya rapi sekali. Terus kursinya ini udah terbelah. Jadi kalau misalkan kita buka, ini kursinya bisa kita lipat, kita tidurin ke bawah, dia tuh agak-agak rata lantai gitu. Jadi dari belakang ke depan itu rata lantai, cuma bagian depan itu agak sedikit naik. Ya ini joknya masih asli nih, kurang lebih kayak gitu. Nah terus di bagian bawah sini kita akan menemukan sebuah ban serep, dan ban serepnya ini dia full size, tapi bannya ini masih pakai pelek kaleng. Terus di belakang sini, ini ada ruang untuk naruh dongkrak. Jadi kalau kita buka, isinya ada dongkraknya. Terus ke bagian atasnya, di sini ada cover, di mana di sini ada sedikit tongolan buat naruh motor wipernya. Oke, sekarang kita tutup ya. Berat banget nih hidroliknya. Ini kebetulan juga logo-logonya nih Starlet, 13 SE-nya itu masih ori. Terus mobil ini untuk pada zamannya itu keren, karena untuk ngebuka bensinnya itu udah pakai tuas yang ada di dalam. Jadi biasanya kalau mobil zaman dulu itu kita mesti pakai kunci, kita turun terus kita buka, agak repot kan. Nah ini bisa langsung. Jadi kita mobil ini juga cocok banget buat wanita, karena buat isi bensin aja gampang banget gitu. Terus kita lihat bagian kakinya. Jadi mobil ini itu bawaannya peleknya tuh pelek kaleng. Nah tapi udah diganti, ini pakai Speedline Course. Dan ini peleknya cukup langka ya, karena biasa Speedline Course itu sampai sekarang masih dijual. Tapi kalau yang sekarang itu rata-rata itu pakai stiker. Yang ini diembos ke dalam. Jadi warna birunya ini dicat sama dia. Dari sananya seperti itu. Kemudian rem belakang itu masih tromol. Depannya sudah pakai cakram, tapi kalau untuk pengereman, mobil ini pengeremannya sih biasa banget ya. Sekarang kita lihat bangku belakangnya. Nah sekarang kita masuk ke baris keduanya, dan seperti yang gue bilang barusan, di sini tuh banyak tompel-tompel Z-Bart-nya nih. Karena bekas masukin plingkot ke dalam. Terus kursinya, surprisingly kursinya ini nyaman. Artinya kursinya empuk, meskipun dia agak tegak. Headroom kita masih ada untuk yang 170 cm seperti gua. Ini legroom juga masih ada, tapi memang nggak sebesar mobil-mobil zaman sekarang. Dan kursi depannya ini sudah diganti sama Recaro yang model jaring. Cuma ini jaringnya sedikit berbeda ya, karena biasa Recaro jaring itu dia tinggi ya kepalanya, ini dibikin yang pendek. Ya, Recaro itu memang keren desainnya, tapi pas didudukin tuh nggak seenak itu sebenarnya. Terus mobil ini dia masih dapat karpet bawaan aslinya. Door trimnya juga masih door trim aslinya. Jadi kalau kita lihat door trimnya ini, kotak-kotaknya itu motifnya sama persis sama kotak-kotak yang ada di sini. Gitu. Biar sama seragam gitu ya. Dan mobil zaman dulu itu door trimnya belum pakai plastik molding. Dia masih sederhana, cuma lurus doang ditempel truk gitu ya. Habis itu untuk door handle ya terpisah. Dia belum pakai power window, dan bukaan pintunya ini sama persis seperti bukaan pintu kijang kotak zaman dulu. Dan buat teman-teman yang punya Starlet itu ya, ini karet-karetnya ini nih, ini cukup mahal dan langka. Oke, sekarang kita di bagian depannya, dan tadi gue ada sedikit yang kelupaan karena di pintunya itu tadi gue lupa ngejelasin kalau dia sudah ada child lock-nya. Jadi untuk mobil tahun segitu, tahun 88, dia sudah punya child lock di bagian pintu belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya, dan ini interior juga udah nggak standar lagi sebenarnya, udah dikasih aksesoris ori dari Starlet-nya. Kayak misalkan gini,
Dashboardnya ini pakai yang list warna orange. Ini tuh bawaannya punya Starlet kotak yang turbo. Dan di bagian bawah sini, untuk varian yang turbo, ya meskipun ini bukan yang turbo ya, jadi ini tombolnya nggak kepake nih. Ini tuh ada pencetan buat ngatur, misalkan kita mau busnya yang lebih gede, pencetnya sebelah kiri, mau dikecilin, kita ke low yang sebelah bawah. Terus ada tulisan tombol AC di sini, dan kalau kita mau pencet Econ ini, nanti AC-nya akan mati, jadi lebih irit, tapi AC jadi panas. Kemudian panel AC-nya ini cukup lengkap ya. Jadi kita bisa atur ventilasinya, arah semburan AC-nya, mau ke kaki, mau ke depan, sama temperaturnya bisa kita atur, bisa jadi panas juga. Di sini tulisannya warm. Terus di sini ada radio Starlet kotak zaman dulu yang versi Jepang. Ini lucu banget, klasik dan sederhana sekali ya. Jadi tombolnya itu di sini ada 5 buah tombol. Jadi kalau kita pencet yang sebelah paling kiri, nanti dia tuningnya tuh akan pindah lompat ke paling kiri. Tengah pindah ke 90, paling kanan pindah ke 120. Nah, terus kalau kita mau ngatur manual, di sini ada tuningnya sebelah sini ya. Dan kalau kita mau gedein volume sebelah kanan sini, dan kita bisa pencet di sini untuk ganti tone-nya. Gitu. Ganti tone. Maksudnya itu kayak ngatur bass treble tapi dia bilangnya tone ya. Nah, namanya juga zaman dulu. Ini klasik banget, tapi ini nggak diaktifkan, cuma buat pajangan aja. Soalnya kalau diaktifkan juga cuma bisa dengerin AM doang gitu, bukan FM, AM. Dan di sini kita ada asbak kecil. Terus di sebelah kirinya ada tempat buat naruh barang-barang, mungkin koin atau semacamnya. Di sini ada colokan 12 volt. Di bagian sini ini aksesoris tambahan, di mana dimasukin head unit GVC yang bisa pakai MP3. Nah, di bawahnya lagi, ini kayaknya bisa dibagiin. Kucing. Ya, masuk dia. Udah buat bloopers lumayan. Terus di sini, ini ada tray tambahan, aksesoris dari Jepang langsung. Dan di sini ada tempat buat naruh speaker di depan sebelah kiri. Sama di sebelah kanan sini juga ada satu. Nah, setirnya sendiri ini juga diganti. Aslinya dia itu nggak pakai kulit seperti ini, tapi ini versi yang Starlet Jepang pakai kulit. Speedometernya desainnya sederhana, tapi kelihatannya keren, klasik gitu. Di sebelah kiri sini ada untuk tombol wiper belakang. Terus ini untuk nyemprotin airnya. Ini ada tombol untuk hazard. Terus di sebelah kanan sini ada untuk defoggernya. Nah, ini AC-nya, mobil zaman dulu tuh AC-nya nggak sedikit mobil zaman sekarang ya. Jadi meskipun mobilnya AC-nya cukup dingin, tapi nggak bisa dibandingin sama dinginnya AC-AC mobil zaman sekarang. Kemudian di sini ada dimmernya untuk ngatur pencahayaan speedometer. Terus di sini ada tempat koin lagi, ini ada cuk. Ini sebelah kanan sini untuk membuka kap mesin depan. Kita buka sekalian ya. Terus di bagian bawahnya sini, ini ada tempat buat buka sikringnya. Kemudian di bawah sini, ini ada untuk membuka bagasi belakang sama tutup bensin. Oke, itu aja paling. Sama ini kuncinya. Ini kalau misalnya kita masukin, terus kita mau lepas, lepasnya itu mesti pencet dulu tombol di sebelah kanan sini baru bisa kebuka. Baru kebuka. Ini juga di bagian depan sini ada jamnya. Ini kebetulan jamnya warnanya ember, tapi pas kita nyalain gitu ya. Ini jamnya nggak nyala, dia harusnya nyala, warnanya ember. Kalau bawaan asli Starlet itu warnanya yang hijau. Nah, ini spionnya. Belakang ini udah pakai day and night mirror. Terus ini sun visor-nya dia nggak ada kaca, di sebelah kanan, sebelah kiri ada kaca, bisa pakai buat dandan. Tuas transmisinya ini sederhana sekali dan dia sudah pakai 5 percepatan. Di sini ada rem tangan, ini juga sederhana. Ini di sini ada laci penyimpanan yang nggak begitu besar. Cuma meskipun dia punya tempat penyimpanan yang nggak begitu besar di sini, di atas sini kita bisa naruh-naruh barang gitu. Sini sama di sini, dan dia ada door pocket yang cukup besar. Cuma ya, mobil ini usianya sudah 32 tahun, gue aja masih 29. Ini kondisinya tuh masih benar-benar sangat prima. Dan mobil ini aslinya itu dia belum pakai power steering, tapi ini sudah ditambahkan. Jadi pas kita lagi berhenti begini, kita nyalain mesin, ini gampang banget kita puter setirnya. Wih, aslinya berat banget loh. Nah, sekarang kita lihat bagian mesinnya, tapi sebelumnya kita mundurin dulu ya. Oke, sekarang kita buka mesinnya ya. Nah, ini bagian kap mesinnya, dalam mesinnya juga sudah dicat gitu dari sananya, dari pabriknya. Dan ini warnanya itu merah solid. Biasanya warnanya itu merah marun, tapi ini merah solid. Dia pakai mesin 2E, 4 silinder, 12 valve, di mana dia mengeluarkan 68 horsepower dan torsinya 94 Nm saja. Tapi karena bodinya enteng, jadi meskipun tenaganya nggak seberapa, larinya tetap enak. Dan dia di Jepang itu ada varian yang turbo, yang 2E TE. Itu sama-sama 1300 cc, 4 silinder, tapi ada turbo, tenaga jadi 104 horsepower. Ya,
Agak kecil sih untuk sebuah mesin turbo, tapi itu mesin tahun 1980-an. Iya, mesin ini cukup bandel, paling masalahnya di platina atau apa karena umur. Tapi so far dipakai buat harian, paling yang kalian mesti cek itu belt-beltnya sama sambungan-sambungan radiatornya. Ini kalau udah tua itu biasanya sudah agak getas. Tapi so far ini mesinnya bandel, irit pula, dan getarannya cukup halus karena dia pakai 4 silinder. Dan yang gue suka dari mesin karburator, ini kalau kita tarik di bagian sini ya, bisa dipakai buat ngegas-ngegas. Jadi buat ngegas itu kalau yang belum injeksi bisa ditarik kayak gitu langsung ngegas sendiri. Paling karena dia masih pakai karburator ya, kalian harus rajin-rajin bersihin gitu ya. Kalau mau servis, bersihin radiator. Dan jangan lupa di setel karburatornya, karena kalau setelannya nggak pas, larinya bisa boyo atau mungkin bisa boros banget. Ini sebelum kita tutup ya, dia itu masih ada stiker zibarnya di bagian sini. Oke. Ya, sekarang kita lagi ada di Toyota Starlet ya. Satu hal yang gue suka dari mobil ini, larinya enak sih. Ya, ini RPM 3000, 4000 gitu ya. Udah cukup. Biasanya kalau kita mobil mau ngebut gitu kan, kita mesti ke red line dulu ya. Simpai 5000, 6000 RPM. Kalau mobil itu enggak. Dan 4000 rasanya udah cukup buat shifting. Karena putaran bawahnya itu tenaganya enak banget. Makanya mobil ini kalau misalkan kita pakai ngebut itu masih terasa irit karena RPM-nya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Kita langsung bisa shifting gitu kan. Nah, cuman kalau emang kita mau petokin sampai ke red line sampai 5000 6000 RPM, ini mobil rasanya nggak enak. Berisik, mesinnya juga biasanya kalau mobil tuh semakin digas getarannya semakin kecil gitu kan. Pas lagi idle semakin terasa getarannya. Kalau ini kebalik, kita gas gitu ya, semakin kencang RPM-nya, semakin terasa getarannya, terutama di bagian kaki. Engine mounting mobil zaman dulu nggak sebagus itu, bukan karena engine mountingnya udah jelek. Ini pas lagi kita starter, kita lagi idle ya, ini engine mountingnya itu masih bagus, itu getarannya nggak terlalu berasa karena emang ini 4 silinder, bukan 3 silinder. Kalau ada beberapa mobil kayak misalkan Chevrolet gitu kan, dia 3 silinder itu getarannya agak berasa. Kalau ini enak. Dan posisi duduknya itu rendah banget ya. Jadi kita tuh rasanya kayak di bawah dan kacanya itu gede gitu. Sama nggak cuma sekedar kacanya gede, kacanya itu juga antara kepala kita sama kaca depan itu deket. Jadi pemandangannya tuh rasanya luas dan mobil itu rasanya kompak banget. Emang kecil sih, tapi dalamnya tuh nggak kerasa sempit gitu. Bensinnya juga sangat irit meskipun dia masih karburator. Ya kalau dibandingin sama irit-iritnya Agya gitu ya jelas kalah lah ya, karena kan dia belum injection. Apa kita diklaksonin? Bagus sekali mobilnya ya. Dan nyetir mobil ini suspensinya itu lumayan empuk. Untuk mobil pada zamannya lumayan empuk ya. Bahkan gue pakai ini sama istri aja itu masih oke gitu, nggak terlalu keras-keras amat. Dan juga ini setirnya kebetulan pakai setir yang pakai kulit ya, pakai leather ya. Dipegang tuh enak banget kayak mobil-mobil zaman now gitu. Ya, so far ini mobil yang kalau kita bawa jalan itu rasanya tuh happy banget gitu. Bikin kita senyum terus, tarikannya enak, buat belok-belok juga enak, handlingnya tuh oke lah untuk mobil zaman dulu. Asik sih, gak kerasa kayak mobil murah, padahal Starlet itu kan diperuntukkan sebagai mobil entry level ya, tapi rasanya tuh asik gitu. Emang Starlet tuh ya mobil tua yang kalau kondisinya masih bagus, itu dipakai harian tuh masih enak lah, nggak bikin nyiksa. Udah ada AC, harinya juga oke, headnya pol, ya pintu masih begini tapi oke lah. Sayang sekarang harga udah mahal ya, padahal dulu gue kalau temen gue mau cari mobil gue suruh beli Starlet aja tuh buat entry level. Buat yang pertama punya duit 30 juta beli Starlet aja. Sekarang udah mahal. Jadi itu aja video kita tentang Toyota Starlet. Buat teman-teman yang pernah miara atau punya kenangan dengan Toyota Starlet, mungkin bisa komen di bawah seperti apa rasanya gitu kan, seperti apa pengalamannya dengan Toyota Starlet. Ya gue juga punya pengalaman lucu dengan Toyota Starlet ya. Dulu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun lalu gue pernah bawa Starlet putih gitu kan. Terus gue tuh lagi ke salah satu tempat di mana parkirannya itu nggak dikasih karcis parkir. Jadi buat keluarnya itu kita mesti ngasih STNK. Dan ternyata STNK-nya ketinggalan di rumah. Nah, apa yang terjadi? Pas disuruh melipir ke kiri gitu kan, pasti mau diperiksa-periksa nih, pasti lama nih. Gue malah gaspol. Ternyata Starlet ini yang 1300 cc Starlet kotak itu larinya tuh masih jos banget. Jadi pas gue kabur gitu ya, udah kayak Mission Impossible ya, dikejar-kejar motornya tuh nggak bisa ngejar karena Starlet ini larinya jos pada saat itu ya. Kebetulan gue nggak sendirian, ada YouTuber juga namanya Anjas Maradita.
dia duduk di belakang, gua ngebut gitu kan, dikejar-kejar sama motor gitu ya. Akhirnya nggak kejar sih, kita bisa kabur gitu kan. Ya maksudnya aneh aja gitu kalau dicurigain, masa orang naik Starlet dicurigain nyuri mobil gitu kan. Kalau yang kabur tuh Avanza ya mungkin yalah, maksudnya ngapain orang nyuri Starlet gitu pada saat itu gitu. Dan sekarang Starlet kotak yang tadinya gue rekomendasikan sebagai mobil kaki, sekarang menjadi sebuah mobil hobi. Dan suatu saat gue masih pengen sih punya Starlet, kalau nggak yang kotak ya Starlet kapsul. Mau bagaimanapun meskipun sekarang banyak mobil baru berkeliaran, ngelihat Starlet di jalan itu rasanya beda gitu ya. Seneng aja ngeliat Starlet di jalan. Dari zaman gue SMA, zaman gue kuliah gitu. Kayak misalkan waktu dulu tuh gue pernah di daerah Bogor gitu ya, gue PKL di sana. Itu gue sering lihat Starlet kapsul warna silver masih bagus. Terus gue kalau ngeliat tuh kayak ih keren gitu ya. Suatu saat gue pengen deh punya Starlet gitu kan. Iya, Starlet tuh desainnya tuh timeless gitu. Even kelihatan kuno tapi pas ngeliat tuh kayak asik ngeliatnya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!